Bagaimana rasanya hidup di negara tetangga seperti Malaysia? Guys, sudah 6 bulan aja gua tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral di Indonesia dan di Malaysia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Bagaimana rasanya dia, hidup guys, di negara tetangga seperti Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia? Yuk, kita bandingkan 3 hal yang langsung Malaysia dengan terasa Indonesia, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Upah minimum, harga bensin Pertamax RON 92, dan pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Pertama, upah minimum. Indonesia. Upah minimum di Indonesia sangat bergantung pada provinsi. Di tahun 2025, UMP tertinggi ada di DKI Jakarta, yaitu sekitar 5,06 juta rupiah per bulan. Namun di banyak daerah lain, masih ada yang berada di kisaran 2 juta rupiah hingga 3,5 juta rupiah. Malaysia sudah menetapkan upah minimum nasional. Jika dikonversi ke rupiah, itu setara dengan 4,95 juta rupiah. Artinya, secara rata-rata nasional, Malaysia memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas provinsi di Indonesia. Kedua, harga BBM Pertamax RON 92 Indonesia versus RON 95 Malaysia. Pertamax di Indonesia adalah BBM dengan kadar oktan RON 92 dan dijual sekitar Rp12.200 hingga Rp13.000 per liter Malaysia. Mayoritas warga Malaysia menggunakan RON 95 yang justru lebih tinggi dari Pertamax. Dan harganya sangat murah karena disubsidi pemerintah hanya sekitar Rp6.800 saja. Jadi, meskipun RON 95 di Malaysia punya kualitas di atas Pertamax, harganya justru jauh lebih murah. Ini karena Malaysia masih memberikan subsidi BBM secara luas untuk rakyatnya. Ketiga, pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Indonesia. Pajak kendaraan bermotor untuk sepeda motor di Indonesia berkisar sekitar 1,5% dari nilai jual kendaraan per tahun. Untuk motor 150 cm3, pajaknya bisa mencapai Rp260.000 hingga Rp400.000, tergantung provinsi dan jenis motor. Di Malaysia, pajak tahunan motor sangat murah. Untuk motor kecil, di bawah 150 cm3. Tarif pajaknya hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp66.000. Lagi-lagi, beban pajak kendaraan di Malaysia jauh lebih ringan dibandingkan di Indonesia. Menurut kamu, apakah Indonesia masih kalah jauh dibanding Malaysia dalam hal ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Ya kalau menurut gua sih ya emang bener sih. Emang bener. Ya kalau menurut gua pribadi sih, Malaysia itu lebih banget lah dari kita gitu ya. Lebih banget. Gua udah ngerasain gak di sana. Iya. Gua tuh hari bayar pajak motor di sini. Punya adik gua. Terus gua bayarin tuh karena udah sampai. Jadi sekalian ditukar nama gitu. Buat tukar nama itu karena dulu itu pemilik yang lama itu orangnya sudah nggak ada, dia merantau, jadi gue sekalian tukar nama ke nama adik gue. Itu habis sekitar 1.500.000 guys. Itu datang sendiri ke Samsat atau kalau di sana itu ke JPJ lah gitu ya. Itu habis 1.400.000 lah, 1.400.000 berapa gitu. Itu sekitar 400 ringgit, 450 ringgit Malaysia lah gitu. Mahal guys, bener.
itu nggak ada ansuran, nggak ada insuran guys, ya, nggak ada insuran. Jadi kalau ada apa-apa dengan moto, naudzubillah min dzalik, misalnya kecelakaan atau eksiden gitu ya, ya udah hilang gitu aja gitu, harus benerin sendiri, harus ke bengkel sendiri ya, bayar sendiri gitu. Nggak ada insuran itu, karena di sini nggak wajib insuran. Hebatnya di Malaysia, pajaknya murah. Pajak di Malaysia itu hanya Rp7.000 atau setara dengan RM2 lah gitu ya. Lisensi kendaraan itu atau road tax gitu ya. Kalau di Malaysia, kalau di sini STNK gitu. Ya cuman segitu. Dan ada insurannya, tapi insuran itu kan buat kita juga, bukan buat pajak kita, bukan gitu kan. Kalau macam kita kan, misal kita bayar 500-400 ringgit, udah hilang gitu aja gitu. Tapi kalau di sana enggak. Jadi kita itu masih ada harapan, misalnya ada kecelakaan, eksiden atau moto hilang, itu masih ada harapan, atau moto kebakar gitu kan, ada harapan, masih ada dapat lah gitu kan, dapat dari insuran. Kalau di sini nggak ada guys. Kalau hilang ya udah beli lagi gitu. Ya seperti itulah perbedaannya guys gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Guys, sudah 6 bulan aja gue tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillahnya kota ini benar-benar menyambut gue dengan sangat baik. Sejauh ini belum ada hal-hal negatif yang gue temuin selama tinggal di sini. Saudara, kali ini gue mau bahas 5 hal paling positif yang gue temuin selama tinggal di Kuala Lumpur. And FYI, bagi yang belum kenal gue, kenalin nama gue Rio. Gue orang Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang ada di sini. Oke, langsung aja dimulai dari hal yang paling basic. Nomor 5 adalah tiket pesawat dari dan ke Kuala Lumpur itu sangat murah. Bahkan tiket penerbangan domestik Malaysia dari Kuala Lumpur ini murah-murah banget. Gue ke Kota Kinabalu cuma Rp200.000, ke Penang cuma Rp150.000, ke Terengganu Rp100.000, dan ini super wow sih untuk gue yang suka traveling. Hal positif keempat adalah integrasi sistem transportasi umum atau publik. Bisa gue bilang Kuala Lumpur ini menjadi salah satu kota di ASEAN dengan sistem transportasi umum terbaik setelah Singapura. Mereka itu punya sistem transportasi yang terkoneksi satu sama lain dengan harga yang murah-murah juga. Mulai dari MRT, LRT, monorail, KTM, bus, hingga transportasi online seperti Grab, Maxim, Bolt, InDriver, dan masih banyak lagi. Dan menurut gua ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget traveler itu yang senang ketika traveling di Kuala Lumpur. Poin ketiga adalah tentang toleransi. Menurut gua Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling toleran di Asia Tenggara, bahkan di dunia mungkin ya. Selama 6 bulan gua tinggal di sini, berbagai hari besar keagamaan itu dirayakan dengan sangat baik, meriah, tidak ada senggol sana sini. Yang ada di Fafali, ada Imlek, ada Natal, bahkan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan gue benar-benar merasakan kehidupan keberagaman umat beragama yang sangat baik di Kuala Lumpur. Poin positif kedua adalah multikultural. Menurut gue Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling multikultur yang ada di Malaysia bahkan dunia. Selama gue tinggal di sini, gue melihat banyak sekali suku dan ras itu hidup damai berdampingan. Benar-benar tidak ada senggol-senggolan. Ada ras dari India, China, Melayu, luar negeri lainnya, karena di sini juga banyak banget pekerja-pekerja internasional guys. Dan poin positif yang terakhir sekaligus yang pertama adalah Kuala Lumpur ini kotanya vibrant atau penuh warna menurut gua. Semuanya berjalan dengan sangat lancar dan baik selama gua tinggal di sini. Wisata-wisatanya nyaman, terus makanan-makanannya enak, orang-orangnya ramah. Jadi ya nggak ada alasan untuk nggak nyaman selama gua tinggal di sini. Kalau menurut kalian gimana? Ya, gue tuh pernah merasakan seperti apa yang abang tadi ceritakan itu samalah gitu ya, kurang lebih samalah. Soalnya gue tuh juga hidup lama di Malaysia gitu, makanya ketika ada orang yang berbicara tanpa datang ke Malaysia tuh gue selalu bantah dengan data dan faktanya di sana gitu, karena gue ngerasakan guys, ngerasain hidup di Malaysia tuh seperti apa, orangnya welcome banget, ya terbuka banget gitu. Ya kalau kita memang salah ya udah kita salah, memang dimanapun kita berada, kalau kita salah akan dipersalahkan dengan orang itu, kan seperti itu. Kita bertamu dengan jiran kita siapapun itu, kalau kita melakukan kesalahan ya pasti jiran kita akan marah, kan seperti itu kira-kira. Kalau kita nggak melakukan kesalahan ya orang akan welcome guys gitu. Bahkan orang Malaysia itu kalau sudah bersahabat, wosh, melebihi dari saudara, bener guys. Gue banyak teman-teman gue tuh orang-orang Malaysia, entah itu China, entah itu India, entah itu Melayu, apalagi Melayu ya, sesama seiman, seagama. Waduh, welcome banget guys, bener, welcome banget. Gue beberapa tahun gue hidup di lingkungan orang-orang Melayu. Gue pernah
hidup di lingkungan orang-orang Melayu. Waduh, gue gimana ya? Kayak di kampung sendiri gitu. Karena orang-orangnya itu baik-baik banget. Kayak udah hidup di kampung sendiri gitu. Gue pernah hidup di kawasan India juga, di Kelang sana. Pernah juga, sama juga guys, sama juga. Pernah hidup di kalangan orang-orang China waktu di Ceras sana. Ya sama juga, mereka welcome. Welcome, dan mereka menganggap kita itu ya udah bukan pendatang malah. Welcome sebenarnya orang-orang Malaysia ini. Bener gak? Apalagi orang Melayunya, Masya Allah. Bener, Masya Allah. Bener guys. Gue tuh udah lama gitu hidup di kawasan orang-orang Melayu. Welcome banget, welcome banget. Bener, makanya ketika ada orang berbicara tentang Malaysia tanpa datang ke Malaysia, katanya Malaysia gini lah gitulah. Aduh, gue tuh paling gak suka gitu orang kayak gitu. Huak, bagiku huak gitu. Di mana sih Malaysia, mana sih gitu? Karena gue sepanjang gue ada di Malaysia tuh gue nggak pernah menemukan apa yang orang yang benci Malaysia, yang membenci Malaysia itu ceritakan gitu. Mereka kan selalu menceritakan, menggiring opini yang tidak benar, menceritakan cerita yang hoak gitu. Dan herannya orang-orang di sini, netizen-netizen kita itu percaya. Gue herannya gitu guys. Herannya percaya. Banyak yang percaya gitu. Bahkan banyak, bukan 1-2 kali gue diserang sama orang-orang itu guys gitu. Sepertinya gue tuh musuh negara di sini. Padahal gue hanya membenarkan, hanya apa ya, biar nggak sesat. Orang-orang yang sudah tersesat itu biar nggak sesat. Gue berusaha menjelaskan bahwa di Malaysia itu seperti itu. Gue selalu bawa, kalau memang benar-benar di Malaysia itu nggak welcome sama pendatang, maka ya nggak akan ada TKI Indonesia, itu nggak akan ada. TKW Indonesia itu nggak akan ada di Malaysia. Itu pikiran simple lah gitu ya. Itu pikiran simple aja gitu. Itu kalau orang waras. Kalau enggak ya udah. Terserah kalian gitu. Yang penting gue udah menjelasin fakta dan datanya. Seperti apa? Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.